Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan pertemuan pertama kali ini di semester ke-1 kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, kita akan mencoba materi yang pertama, itu persamaan trigonometri. Sebelum kita mulai ke materi, baiklah Bapak akan menyebutkan standar kompetensi yang harus kalian peroleh, yaitu menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan menyusun bukti-buktinya. Selanjutnya, indikator hasil belajarnya yaitu menggunakan rumus sinus, kosinus, dan tangen, jumlah dan selisih dua sudut. Menggunakan rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda, menyatakan perkalian sinus, kosinus, dan tangen dalam jumlah atau selisih sinus, kosinus. Menyatakan jumlah atau selisih sinus dan atau kosinus. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. Oke, yang pertama yaitu rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Yang nampak pada gambar di samping yaitu ada dua buah segitiga. Yang pertama segitiga OAC dan segitiga OPR. Di mana segitiga OAC di situ ada sebuah sudut alfa dan sudut beta. Jadi jika akan mencari sudut OAB, maka akan menghasilkan sudut alfa. Jika kita akan mencari sudut beta, maka mempergunakan sudut OBC. Nah, jika akan mencari sudut OAC dalam sebuah segitiga, maka sudutnya akan menghasilkan sudut alfa plus beta. Untuk segitiga yang berikutnya yaitu segitiga OPR, di sana ada sudut beta, yaitu di mana sudut beta akan dibentuk oleh garis OPQ atau segitiga OPQ, maka di situ akan terbentuk pula sudut OQR. Sudut OQR yaitu akan menghasilkan sudut alfa dikurangi beta. Maka rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut yaitu yang pertama sinus alfa plus minus beta, yang kedua kosinus alfa plus minus beta, yang ketiga yaitu tangen alfa plus minus beta. Selanjutnya, di situ ada sebuah lingkaran. Lingkaran dulu pernah dibahas di waktu SMP. Sebuah lingkaran akan terbentuk oleh beberapa ruas jari-jari, sehingga di situ kita namakan jari-jarinya adalah L. Jika jari-jarinya diketahui satu, maka terbentuk sebuah lingkaran yang berada pada gambar di samping. Berdasarkan rumus jarak dari PQ pangkat 2 akan menghasilkan rumus X2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung Y2 dikurangi Y1 dipangkatkan 2 dengan titik P-nya yaitu X1, Y1 dan titik Q-nya berada di X2, Y2. Pertama, oke, kita masuk ke dalam contoh sinus 75 derajat. Sinus 75 derajat yaitu bukan sudut istimewa, maka sudut sinus 75 derajat harus kita jadikan dua buah sudut istimewa. Untuk menghasilkan sinus 75 atau 75 derajat, maka kita akan jumlahkan sudut istimewa yaitu sudut 45 derajat
dengan sudut 30 derajat. Maka di situ akan menghasilkan sinus 45 derajat ditambah sudut 30 derajat. Artinya sinus alfa ditambah beta. Maka menghasilkan rumus di situ ada di atas rumus, yaitu menghasilkan sinus alfa dikali kosinus beta ditambah kosinus alfa dikali sinus beta. Maka di situ sinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sinus 30 derajat. Nah, di situ sudah membentuk sudut istimewa. Maka sinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Kosinus 30 derajat kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui sinus A, bukan sinus alfa tapi sinus A, yaitu 3/5. Kosinus B-nya sama dengan 7/25. A dan B adalah sudut lancip. Pertanyaannya adalah sinus A dikurangi B. Nah, sinus A dikurangi B, jadi artinya di situ ada sinus alfa dikurangi beta. Maka menghasilkan formula atau rumus sinus A dikali kosinus B dikurangi kosinus A dikali sinus B. Nah, sebelum menyelesaikan masalah itu, maka kita harus mencari kosinus A dan sinus B dengan cara mempergunakan sebuah segitiga siku-siku. Dan di situ akan mempergunakan rumus Pitagoras. Artinya di situ diketahui sinus A sama dengan 3/5. Sinus A-nya 3/5. Nah, di situ ada rumus sinus. Rumus sinus A. Berarti rumus sinus A itu adalah ke atas dibagi sisi miring. Nah, berarti yang ke atasnya adalah 3, sisi miringnya adalah 5. Maka kita mempergunakan rumus Pitagorasnya, maka sisi sampingnya menghasilkan 4. Jadi ke atasnya adalah sisi ke atas 3, sisi miringnya 5, sisi ke sampingnya adalah 4. Jadi sinus A-nya adalah 3/5. Kalau kosinus itu rumusnya adalah sisi ke samping dibagi sisi miring. Jadi kosinus A sama dengan 4/5. Nah, sekarang adalah kosinus B. Kosinus B adalah 7/25. Kosinus 7/25 artinya kosinus itu rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, kosinus, rumus kosinus. Jadi 7-nya adalah ke samping, sisi miringnya adalah 25. Maka kita akan memperoleh sinus B. Caranya harus mencari sisi ke atas, sisi atasnya. Maka mempergunakan rumus Pitagoras. Maka sinus B-nya adalah sisi ke atas dibagi sisi miring. Jadi menghasilkan 24/25. Lanjut, semuanya sudah lengkap. Sudah ada sinus A-nya 3/5, kosinus B-nya sudah ada 7/25, kosinus A-nya sudah ada 4/5, sinus B-nya sudah ada 24/25. Maka kita masukkan ke dalam formula atau ke dalam rumusnya. Maka rumusnya adalah sinus A dikali kosinus B dikurangi kosinus A dikali sinus B. Kita masukkan satu-satu. Sinus A-nya adalah 3/5 dikali kosinus B-nya adalah 7/25 dikurangi kosinus A-nya adalah 4/5 dikali sinus B-nya adalah 24/25. Nah, kalau perkalian berarti harus penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Jadi pembilangnya adalah 3 dikali 7, penyebutnya adalah 5 dikali 25.
Maka 3 dikali 7 adalah 21. 5 kali 25 adalah 125. Nah, yang sebelahnya lagi yang di sampingnya adalah 4 dikali 24 adalah 96 dibagi 5 dikali 25 yaitu 125. Nah, di situ akan ada hasilnya ada pengurangan, tetapi pembilangnya atau penyebutnya sudah sama yaitu 125. Maka kalau penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya diselesaikan saja. Jadi 21 dikurangi 96 yaitu negatif 75 per 125. Untuk penyederhanaannya berarti dibagi 25. Jadi 75 dibagi 25 adalah 3, 125 dibagi 25 adalah 5, sehingga menghasilkan negatif 3 per 5. Selanjutnya contoh yang nomor 3, yaitu tan 105 derajat. Nah, sudut 105 itu bukan sudut istimewa, maka dari itu harus dirubah dulu ke dalam sudut istimewa. Maka sudut istimewanya adalah 60 ditambah 45, karena 60 tambah 45 menghasilkan 105. Nah, di situ ada tan 60 derajat ditambah 45 menghasilkan formula. Nah, formulanya yaitu tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Itu rumus ya. Maka kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi tan alfanya adalah 60, tan betanya adalah 45. Maka kita masukkan satu persatu sehingga terjadi seperti yang ada di samping. Maka kita peroleh dengan sudut istimewa. Tan 60 yaitu akar 3. Tan 45 adalah 1. Jadi akar 3 ditambah 1. Dibagi satunya dari formula tadi, dari rumus. Sehingga di situ ada tan 60 yaitu akar 3. Tan 45-nya adalah 1. Jadi 1 ditambah akar 3 dibagi 1 dikurangi akar 3. Nah, di situ karena penyebutnya ada akar, maka kita rasionalkan sehingga dikalikan dengan penyebut kebalikan dari penyebut yang ada di situ di soal. Jadi 1 ditambah akar 3 per 1 dikurangi akar 3 dikali kebalikannya dari penyebut 1 dikurangi akar 3 yaitu ditambah. Jadi 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada di situ perkalian. Kalau perkalian berarti pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka pembilangnya di atas itu ada sama. Maka tinggal langsung dipangkatkan dipangkatkan 2. Yang penyebutnya dikalikan silang seperti waktu faktorisasi pengerjaan atau penyelesaian faktorisasi. Jadi 1 dikali 1, 1 dikali negatif akar 3, positif akar 3, negatif akar 3 dikali 1, negatif akar 3 dikali akar 3, maka menghasilkan 1 dikurangi 3 penyebutnya. Maka di situ yang pembilangnya juga sama difaktorisasikan, dikalikan seperti yang tadi, maka menghasilkan 1 ditambah 2 akar 3 ditambah 3 dibagi 1 dikurangi 3. Nah, di situ ada yang sama, yang suku sejenisnya yaitu 1 dan 3, maka 1 ditambah 3 menghasilkan adalah 4. 2 akar 3 itu tidak bisa diselesaikan langsung, sehingga nanti akan ada penyelesaian secara rasional. 1 dikurangi 3 adalah negatif 2, maka hasilnya itu disederhanakan dibagi negatif 2, maka 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2. Positif 2 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 1, akar 3-nya tetap jadi negatif 2 dikurangi akar 3. Selanjutnya contoh nomor 4. Contoh nomor 4 yaitu kosinus A ditambah B
dibagi kosinus A dikali kosinus B. Maka penyelesaiannya di situ ada formula kosinus A ditambah B. Formulanya sudah disampaikan tadi, sudah dijelaskan, yaitu kosinus A dikali kosinus B ditambah sinus A dikali sinus B. Nah, penyebutnya masih tetap sama karena di situ tidak ada formulanya lagi, jadi cos A dikali kosinus B. Maka menghasilkan kosinus A dikali kosinus B per kosinus A dikali kosinus B ditambah sinus A dikali sinus B per kosinus A dikali kosinus B. Nah, di situ ada sebuah formula. Jika ada formula dari pembahasan di atas, maka menghasilkan formula yaitu 1 dikurangi tan A dikali tan B. Oke bro, selanjutnya adalah contoh 5, atau contoh yang kelima. Nilai kosinus 56 derajat ditambah sinus 56 derajat dikali tan 28. Nah, di situ ada kosinus 56 derajat ditambah sinus 56 derajat dikali tan 28 derajat. Nah, karena di soal kedua-duanya di situ ada kosinus dan sinus, maka ulangi lagi, di situ karena ada kosinus dan sinus, jadi tangannya hanya satu, maka nilai tannya harus dirubah menjadi bilangan sinus dan kosinus. Maka formula dari tan yaitu sinus per kosinus. Sehingga kita masukkan angkanya, jadi kosinus 56 derajat ditambah sinus 56 derajat dikali pengganti nilai tan, yaitu formula dari tan adalah sinus 28 derajat dibagi kosinus 28 derajat. Maka menghasilkan kosinus 56 ditambah sinus 56 derajat dikali sin 28 derajat dibagi kosinus 28 derajat. Kita lanjutkan, masih soal nomor 5. Maka cara penyelesaian terakhirnya itu kosinus 56 ditambah sinus 56 derajat dikali sinus 28 derajat per kosinus 28 derajat. Nah, di situ ada sebuah penjumlahan. Maka kalau untuk menyelesaikan salah satu bilangan pecahan dengan bilangan biasa, maka harus dua-duanya disamakan penyebutnya. Maka penyebutnya kita samakan kosinus 28 derajat. Maka menghasilkan kosinus 56 dikali kosinus 28 derajat ditambah sinus 56 dikali sinus 28 derajat per kosinus 28 derajat, atau menghasilkan formula kosinus alfa derajat dikurangi beta B derajat per kosinus B derajat. Maka menghasilkan sinus 28 derajat dibagi kosinus 28 derajat menghasilkan 1. Selanjutnya contoh yang ke-6. Pada suatu segitiga siku-siku A, B, C berlaku kosinus A dikali kosinus B sama dengan 1/2. Ulangi lagi. Pada suatu segitiga siku-siku A, B, C berlaku kosinus A dikali kosinus B sama dengan 1/2. Pertanyaannya adalah, maka kosinus A dikurangi B. Oke, kita bahas. Segitiga siku-siku A, B, C. Jadi kosinus A dikali kosinus B sama dengan 1/2. Maka segitiga A, B, C, siku-sikunya di C. Maka sudut C-nya 90 derajat. Otomatis ya. Jadi sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, sudut A ditambah B ditambah C akan menghasilkan 180 derajat.
Jadi segitiga itu jika dijumlahkan sudut-sudutnya akan menghasilkan 180 derajat. Maka kalau sudah ditentukan sudut C-nya adalah 90 derajat, maka sisanya adalah sudut A ditambah B sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjut. Jadi kosinus A dikurangi B mempunyai formula atau rumus, yaitu kosinus A dikali kosinus B ditambah sinus A dikali sinus B. Maka kita sudah jelas tadi, sudah tahu kosinus A dikali kosinus B itu adalah 1/2. Jadi kalau sinus A dikali sinus B yaitu sinus 90 dikurangi B dikali sinus 90 dikurangi A. Jadi kita turunkan 1/2-nya. Maka ada formula lagi, formula sin 90 dikurangi B dikali sin 90 dikurangi A menghasilkan formula kosinus B dikali kosinus A. Nah, di situ juga sudah jelas tadi kosinus B dikali kosinus A itu adalah 1/2. Maka 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Itu bro, contoh nomor 1 sampai 6 pertemuan kali ini atau pertemuan pertama. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan apa yang Bapak tugaskan di kesempatan pertemuan pertama ini, di pembelajaran pertama ini dalam matematika peminatan di semester 1. Tugasnya yaitu tertera di layar kaca Alda, di layar kaca atau di video ini, nomor 1 sampai nomor 4. Tulis kembali materi di atas, materi yang sudah dibahas tadi, dan kerjakan tugasnya, lalu scan dan kirim melalui email yaitu asaepuloh909@gmail.com.